hailing from parts unknown, Atom! Robot yang itu tadi ya, si Atom, ngenes banget gak sih hidupnya? Soalnya dari awal dia tuh cuma dipungut dari tempat rongsokan, kotor banget, banyak penyok-penyok. Bukan robot taruh, cuma robot buat latihan nerima tinjuan aja tuh. Tapi masih dipaksa ikut baku hantam lagi, bikin makin penyok-penyok lagi tuh robotnya. Disuruh joget-joget segala, kayak yang barusan aku lakuin tadi ya. Di akhir filmnya sebagai robot rongsok, udah keren banget nih, bisa ngelawan juara satu robot di dunia, udah hampir menang nih, tapi masih dicurangin juga, nggak jadi juara. Dan makin kasihan lagi ya, filmnya yang udah menarik banget nih secara pembangunan dunianya, malah nggak dibuatin sequelnya. Syalah deh bang ya, kasihan banget tuh hidup robotnya. Soalnya nggak kayak film-film robot lain loh, yang mana kalau ngomongin IP film aksi robot-robotan lain itu rata-rata ada loh kelanjutannya, kayak Transformer, Terminator, Robocop, Pacific Rim. Ya walaupun nggak semua lanjutannya bagus ya, tapi semua IP film robot-robotan tadi itu ada sequelnya. Anomali banget gak sih sama film aksi robot Real Steel ini? Film yang jelas nih sukses di box office, jelas para penontonnya pada suka, para karakternya memorable, dunianya menarik banget buat dikembangin dan diputar di Global TV sampai berkali-kali. Tapi kok kenapa bisa malah nggak dilanjutin ini filmnya? Kenapa nggak di milking abis-abisan aja sih? Apakah karena alasan klasik nggak punya duit aja kah? Susah kah bikin filmnya? Apa jangan-jangan malah karena pemeran utamanya Om Hugh Jackman ini lebih milih garap film cakar besinya aja tuh? Nah maka dari itu aku adalah Junta, orang yang udah nonton Real Steel berkali-kali dan tetap masih terhibur terus setiap nonton film satu ini. Bakalan coba cari tahu jawaban kenapa film sebagus dan seberpotensial ini bisa-bisanya nggak dilanjutin filmnya. Dan di video kali ini aku bakal bahas semua tadi dalam 3 hal. Yang pertama aku bakal kasih tahu kamu dulu sebagus apa nih film Real Steel ini. Yang kedua aku bakal coba cari tahu kenapa film ini nggak pernah ada lanjutannya. Terus yang ketiga aku bakal ajak kamu berandai-andai nih, kalau misal Real Steel ini beneran dilanjutin, bisa semenarik apa ya kira-kira? Makanya wajib banget kamu nonton videoku kali ini tanpa skip-skip sampai selesai. Sebelum lanjut, aku harus bilang jujur dulu dari awal, biar ekspektasi kamu tuh nggak berlebihan. Dan kita berangkat dari paham yang sama dulu nih. Yang mana aku harus bilang kalau Real Steel, film tahun 2011 yang disutradarai sama Shawn Levy ini, menurutku bukan film yang bisa dibilang kelasnya absolut cinema atau mahakarya yang ubah industri gitu. Nggak sampai segitunya ya. Walaupun filmnya nggak sampai di kelas itu tadi. Tapi film ini aku yakin bakal gampang banget disukai sebagai tontonan sama banyak banget orang. Mau itu dari bocah sampai dewasa. Bahkan yang biasanya nggak terlalu suka film robot sekalipun nih, kemungkinan besar tetap bakal suka menikmati ini film. Soalnya film Real Steel ini itu bisa dibilang sebetulnya film drama keluarga yang dibungkus sama adegan aksi robot dan olahraga tinju aja. Ceritanya juga sederhana, nggak bikin pusing pas ditonton, jadi bakal gampang banget diikutin. Karakter-karakternya juga mudah banget disukai. Emosinya sebagai tontonan keluarga itu berasa dalam. Sementara itu buat aksi robotnya dan olahraga tinjunya ini sumpah gila, seru banget buat ditontonnya. Pokoknya ini tipikal popcorn movie banget lah. Dimulai dari segi ceritanya dulu nih. Secara plot sebenarnya simpel banget ya. Film ini cuma nyeritain perjalanan seorang mantan petinju gagal yang berusaha memperbaiki hubungannya sama anaknya sambil ngebawa robot rongsokan buat ikut turnamen tinju robot. Udah, sesimpel itu. Dan sekali lagi, pertarungan robot di Real Steel itu bukan satu-satunya daya tarik utama. Di balik semua aksi itu, film ini juga fokus ceritain perjalanan seorang Charlie Kenton, seorang ayah yang gagal, mantan petinju yang sekarang full time nyari duit lewat tarung robot dan selama ini lari dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sampai suatu hari dia terpaksa harus ketemu lagi sama anaknya, Max. Dan perjalanan Charlie bersama anaknya Max yang baru ketemu setelah 11 tahun inilah yang ngasih sudut pandang baru sih menurutku. Sebuah kedalaman emosi yang jarang banget aku temui di film-film aksi robot blockbuster Hollywood yang biasanya. Soalnya kalau film robot lain ya hanya lebih mengeksplor permasalahan melawan musuh dan fokus tarungnya aja. Sedangkan di film ini, seluruh pertarungan robot di Real Steel ini bukan jadi tujuan akhirnya. Semua lika-liku pertandingan tadi itu justru dipakai untuk membangun dan memperbaiki hubungan antara ayah sama anak aja. Dan hasilnya membuat film ini aku rasa jadi jauh lebih mudah diterima buat banyak audiens. Karena sekali lagi esensinya nggak cuma tentang robot, tapi tentang keluarga. Di film ini karakter-karakter di dalamnya itu juga punya pendalaman yang kuat. Hugh Jackman sebagai ayah, Dakota Goyo yang meranin anaknya Max di sini bener-bener bisa ngedeliver naik turunnya hubungan antara ayah dan anak secara maksimal banget. Dari awalnya yang saling terpaksa nerima kemarahan mereka, happy mereka, kecewa lagi, sampai akhirnya menerima, bener-bener kerasa dalam banget. Kayak waktu kita diliatin Max yang ngamuk ke ayahnya sambil gebuk-gebuk soalnya nggak mau bantuin ngangkat Atom. Scene-nya itu dibikin hampir silent, nggak dimasukin suara apa-apa.
tapi rasanya malah lebih ngena banget. Rasa capek dan marahnya Max sebagai bocah yang nggak dipedulin ayahnya itu di situ benar-benar kerasa banget. Tapi di sisi lain, film ini juga nunjukin perkembangan hubungan mereka dengan bagus banget juga kayak di ending. Waktu Charlie ngerain Atom di babak terakhir, Papa Max benar-benar ngeliatin kekaguman ke ayahnya setelah semua yang mereka lewatin bersama. Acting mereka bagus banget, dan aku juga harus ngasih apresiasi buat aspek tinjunya ya. Om Hugh Jackman sampai menjalani latihan tinju khusus bareng legenda dunia tinju Sugar Ray Leonard selama proses persiapan film ini. Makanya gerakan, postur, dan cara tarungnya itu benar-benar kerasa meyakinkan banget. Dan saking bagusnya acting mereka tadi nih, sampai masuk ke beberapa nominasi penghargaan juga. Ya walaupun nggak sampai menang ya. Terus selain dari karakternya tadi, pembangunan dunia di film ini dan desain robot-robotnya juga itu mantap banget. Film ini berhasil menunjukkan dunia futuristik yang penuh teknologi canggih, tapi masih juga terasa membumi dan dekat sama kehidupan sehari-hari. Belum lagi dunia robot tinjunya, mulai dari arena pertarungan bawah tanahnya yang penuh taruhan sampai pertandingan resmi kelas dunia, semuanya kerasa seru buat diikutin. Robot-robot di film ini tuh juga punya identitas yang kuat dan gampang banget diingat. Kayak pastinya nih ya, robot rongsokan si Atom tadi ya. Kita tahu gimana nih pertama kali dia ditemukan sebagai robot rongsokan yang bahkan nggak dirancang buat bertarung, tapi pelan-pelan dari yang awalnya cuma dianggap barang bekas, dia malah bisa terus bertahan dan sampai bisa ngalahin banyak robot lain. Terus bisa joget-joget juga yang kayak aku lakuin tadi. Dan gerakan ini tadi tuh ikonik banget. Soalnya dulu selalu diputer di iklannya It's Amazing-nya Global TV. Seinget itu aku sama gerakannya. Terus selain robot Atom tadi ada juga Noisy Boy. Sumpah ini robot bener-bener keren banget waktu aku nonton dulu. Vibes Jepangnya itu kerasa banget dengan pakai baju zirah samurainya, warnanya yang gonjreng, terus bisa digerakin pakai perintah suara. Itu kerasa canggih banget. Terus ada robot dewa Zeus yang 180 derajat kebalikannya si Atom, yang mirip gorila ini nih. Kelihatan kekar, kuat banget. Badannya kayak kebuat dari besi yang nggak bakal hancur. Punya pegas di lengan sama kakinya. Kuat banget nih robot. Terus masih ada juga Twin Cities yang palanya 2, Ambush, Midas, dan yang lebih keren lagi nih ya, robot di Real Steel itu nggak cuma dibuat pakai CGI doang cuy. Tim produksinya sampai bikin sekitar 19 robot fisik beneran untuk kebutuhan syuting. Makanya robot-robot di film ini tuh kerasa real banget waktu interaksi sama para aktornya. Sampai masuk nominasi Best Visual Effect di Oscar tahun 2012. Niat banget nih film. Tapi nih, ada juga yang ngebandingin kalau Real Steel ini mirip sama film Legend Rocky tahun 1976. Soalnya sama-sama punya formula tentang sosok petinju underdog yang diremehin mulai dari bawah, terus pelan-pelan naik sampai akhirnya dapat kesempatan ngelawan yang terbaik. Dan endingnya juga sama, dibuat tetap kalah pakai keputusan Dewan Juri. Ya kalau dilihat dari formulanya sih emang mirip sih ya. Tapi menurutku itu juga nggak perlu terlalu dipusingin sih. Soalnya selain karena genrenya berbeda, formula seperti ini emang udah sering dipakai di banyak film. Dan terbukti selalu efektif kalau dieksekusi dengan baik. Dan Real Steel berhasil melakukannya dengan caranya sendiri. Perpaduan antara aksi robot, drama keluarga, karakter yang mudah disukai, dan dunia robot tinju yang menarik bikin film ini terasa spesial dan mudah diterima banyak orang. Setelah itu sebenarnya membuat Real Steel itu punya potensi besar banget untuk diterusin menjadi franchise yang lebih besar lagi. Tapi kalau emang potensinya sebesar itu, kenapa ya kok sampai sekarang itu gak ada lanjutannya? Yang mana semua itu tadi bisa kejadian karena sebelum lanjut, kita harus tahu dulu nih track record dan produksi dari film Real Steel ini. Yang mana film ini memakan budget produksi sekitar 110 juta dolar atau sekitar 990 miliar di tahun 2011. Dan pendapatan kotor filmnya dapat 299 juta dolar di seluruh dunia atau sekitar 2,6 triliun di tahun itu. Wah, banyak banget ya. Terus film ini juga sempat jadi nomor 1 box office Amerika Utara selama periode Oktober 2011. Rotten Tomatoes ngasih 60% dan CinemaScore-nya juga dapat rating A. Kalau dilihat dari data tadi, sebetulnya film ini sukses dong. Tapi nih, kalau filmnya sukses, kenapa filmnya nggak dilanjutin? Nah, masalahnya sebetulnya nggak sesimpel kalau filmnya bagus dan menarik berarti gampang dibuat sequelnya ya. Pertama nih, masalah budgetnya dulu. Budget 110 juta dolar tadi itu cuma biaya produksinya. Kalau kamu tambahin biaya marketing dan distribusi, total investasi studio buat film ini ada di kisaran 165 sampai mungkin bisa sampai 200 juta dolar. Dan dari 299 juta pendapatan kotor globalnya tadi, studio itu nggak langsung nerima semuanya karena masih harus dibagi juga sama bioskop di seluruh dunia yang nayangin. Jadi keuntungan bersihnya itu jauh lebih kecil dari yang kelihatan di angka kasarnya. Dan coba bandingin sama film Marvel yang waktu itu mulai mendominasi. Ada film Thor, Captain America yang dirilis di tahun yang sama. Dan semua filmnya tadi itu bisa mendapatkan penghasilan jauh lebih tinggi dari pendapatan Real Steel ini dengan budget yang relatif mirip-mirip. Dan kenapa harus dibandingin sama Marvel? Ya karena di tahun 2009 Marvel itu udah diakuisisi sama Disney. Dan Disney itu juga yang jadi distributor film Real Steel ini. Dan ngebuat filmnya tadi nggak masuk kategori prioritas utama
mereka buat mereka promosiin. Tapi bukan itu sih alasan utamanya. Soalnya alasan utamanya langsung dari sisi sutradaranya sendiri. Om Shawn Levy sendiri di 2022. Dia ngomong, I really try not to make sequels that don't deserve to be. I didn't feel we had a second movie. Dia bilang belak-belakan. Dia ngomong kalau dia nggak mau bikin sequel yang nggak bisa nandingin atau ngelebihin film pertamanya. Ya sebetulnya bagus sih. Tapi kalau dilihat dari kebanyakan IP robot-robot lainnya, jadinya agak ironi nggak sih? Soalnya sebetulnya potensinya tuh ada. Dan hal itu tadi benar-benar nunjukin kalau sebegitu penting cerita buat di film. Makanya aku dari dulu juga udah sadar kalau proses nulis itu emang ngaruh besar banget ke hasil akhir sebuah karya. Dan sama kayak kerjaanku sekarang yang tiap hari full nulis dan kerja di depan komputer, makanya aku juga butuh alat yang ngebantu proses kerjaku jadi lebih nyaman dan lebih produktif lagi. Makanya nih, aku mau rekomendasiin keyboard yang udah sering kupakai, kayak keyboard ini enak-enak banget buat ngetik atau main game. Aku ada keyboard yang ini harganya terjangkau, terus ada yang ini sama ini nih, yang spesial. Ini beneran real, aku pakai semua. Jadi aku nggak bohong soal kenikmatannya. Makanya nih buruan aja cek semua produk yang aku rekomendasiin tadi. Siapa tahu harganya lagi diskon parah. Balik lagi pembahasan. Dan faktor lainnya yang ngebuat film ini nggak jadi-jadi dibuat, itu juga datang dari pemeran utamanya sendiri. Yang mana Om Hugh Jackman, yang waktu itu tuh makin sibuk. Karena setelah Real Steel, dia langsung masuk produksi ke Les Miserables di tahun 2012, The Wolverine tahun 2013, Logan di tahun 2017, dan berbagai proyek besar lainnya. Shawn Levy sendiri juga bilang bahwa jadwal Hugh Jackman jadi salah satu kendala utama bahkan di masa-masa awal diskusi sequel itu. Dan masih ketambahan juga aktor yang jadi Max, Dakota Goyo, dia juga udah ngumumin pensiun dari dunia acting dari tahun 2014. Jadinya makin hilang-hilangan lagi tuh pemain-pemainnya. Tapi sebetulnya sih nggak jadi masalah ya, soalnya bisa juga dibuat spin-off-nya yang masih sedunia sama Real Steel ini dengan pakai pemeran yang beda. Soalnya Anthony Mackie yang meranin Finn di film ini di tahun 2021 juga udah pernah ngomong nyatain dukungannya buat ngebikin sequel dan bahkan kalau mau dikembangin jadi spin-off-nya juga dari franchise Real Steel ini. Ya, tapi kalau tanpa sutradaranya Shawn Levy sama Om Hugh Jackman yang benar-benar mau, ya nggak bakal jadi sih. Dan di 2022 ada kabar bahwa Disney Plus yang sedang ngembangin serial Real Steel. Bahkan katanya sampai udah ada tim penulis yang terlibat di dalamnya. Tapi ya sampai sekarang nih nggak ada update baru lagi. Jadi ya kecewa berharap aku. Dan kalau dirangkum, alasan kenapa Real Steel belum dilanjutin sampai sekarang ini sebenarnya gabungan dari banyak faktor. Mulai dari pemain utamanya yang makin sibuk, filmnya yang bukan jadi prioritas utama Disney, sampai Shawn Levy yang masih belum nemuin cerita yang menurut dia itu cukup kuat buat jadi kelanjutannya. Tapi nih kalau kita berandai-andai aja nih, kemungkinan film ini sebetulnya bisa dibuat kayak apa ya? Oke, sekarang kalau kita coba berandai-andai ini, emang bisa ya film ini diterusin secara cerita? Dan jawabannya menurutku bisa banget. Soalnya film pertama itu sebenarnya cuma nunjukin secuil kecil lah ya dari dunia Real Steel. Kita cuma ngikutin perjalanan Atom dari arena bawah tanah sampai panggung utama secara cepat. Padahal di luar sana masih ada dunia yang jauh lebih luas dan bahkan belum pernah disentuh sama sekali. Misalnya dari skala pertandingannya aja nih ya, Noisy Boy aja diceritain itu udah keliling dunia sebelum muncul di film. Tapi sepanjang film pertama yang benar-benar kita lihat cuma dunia robot tinju di Amerika. Padahal kalau ngomongin robot, rasanya aneh ya kalau negara-negara lain nggak ikut dieksplor lebih jauh. Jepang misalnya, yang dari dunia nyata aja udah identik banget sama budaya robot dan teknologi canggih. Bahkan di film pertama, salah satu figur terbesar di dunia robot tinju, Tak Mashido, juga berasal dari Jepang. Jadi bisa aja ternyata di luar Amerika masih ada banyak tim, insinyur, dan perusahaan robot lain yang teknologinya nggak kalah hebat dari tim di balik Zeus. Siapa tahu malah ada robot-robot yang lebih legendaris, lebih inovatif, atau bahkan lebih kuat yang selama ini nih belum pernah kita lihat. Atau nih yang lebih menarik lagi, gimana kalau misteri terbesar dari film pertamanya akhirnya dijawab? Karena dari dulu banyak penonton tuh ngerasa Atom itu aneh. Berkali-kali filmnya ngasih kesan kalau Atom itu bukan robot biasa. Dia bisa ngikutin gerakan manusia lewat shadow mode, tapi ada beberapa momen yang rasanya kayak dia tuh juga ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Cara dia merespon Max, cara kameranya sering ngambil sudut pandang Atom, sampai ekspresinya yang kadang tuh terasa terlalu hidup buat buah mesin. Gimana kalau ternyata Atom memang punya sesuatu yang nggak dimiliki robot lain? Bukan AI biasa, bukan sekedar program, tapi kesadaran yang pelan-pelan mulai berkembang tanpa disadari sama siapapun. Kalau enggak, filmnya juga bisa masuk lebih dalam tuh sisi underground yang dulu cuma ditunjukin secara sekilas aja. Karena jujur aja, dunia taruhan dan pertarungan robot ilegal itu punya potensi cerita yang gede banget. Bisa aja ternyata ada robot-robot yang dilarang masuk ke liga resmi karena terlalu berbahaya. Ada petarung legendaris yang namanya bahkan nggak pernah muncul di permukaan. Atau malah ada suatu arena rahasia yang jauh lebih brutal daripada yang pernah kita lihat di film pertamanya. Dan kalau mau dibikin lebih gelap lagi, dunia ini juga punya banyak sisi menyeramkan yang belum pernah dieksplor sebelumnya. Misal, ada
perusahaan yang diam-diam tuh main curang, manipulasi pertandingan supaya robot tertentu tuh bisa menang. Film Cars tuh, yang mana pihak jahat nyabotase mobil lain pakai bahan bakarnya, atau enggak dibuat dengan eksperimen jahat menghubungkan otak manusia langsung ke robot supaya menghasilkan kontrol robot yang lebih baik. Jadi konfliknya bukan lagi soal siapa robot paling kuat, tapi juga bisa soal seberapa jauh moral manusia bisa dikorbankan demi kemenangan pertandingan. Dan tentunya yang paling penting, unsur keluarganya tuh harus tetap ada, karena itulah yang ngebikin Real Steel beda dari kebanyakan film robot lainnya. Tapi karakternya ya nggak harus Charlie sama Max lagi, apalagi pemeran Max-nya udah pensiun tadi. Bisa banget pakai protagonisnya tuh karakter baru, mungkin seorang mantan teknisi robot yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan adiknya, bisa juga seorang pelatih tua yang mencoba menebus kesalahan masa lalunya lewat murid barunya, atau bahkan seorang anak yang tumbuh besar mengidolakan Atom dan sekarang berusaha mengikuti jejaknya. Intinya hubungan keluarga dan hubungan antar manusia tetap sebagai dasar ceritanya. Sementara pertarungan robot jadi jalan yang mengarahkan mereka ke tujuan. Karena yang bikin orang jatuh cinta sama Real Steel dulu tuh bukan cuma robot yang saling adu pukul, tapi karena kita peduli sama orang-orang dan robot-robot itu sendiri. Dan justru disitulah aku merasa Real Steel masih punya potensi besar sampai sekarang. Bahkan tanpa Hugh Jackman, bahkan tanpa Max, bahkan tanpa Atom sekalipun. Karena sekali lagi yang menarik dari Real Steel sebenarnya bukan satu karakter tertentu, melainkan dari pembangunan dunianya yang udah dari awal tuh menarik. Tapi bukan berarti para pemeran sebelumnya tuh nggak bagus, enggak ya. Kalau bisa mereka yang main lagi mah ya lebih bagus lagi. Tapi masalahnya sekarang mereka yang pada sibuk dan sampai udah ada yang pensiun. Ya walaupun aku juga tahu nggak semudah itu ngebuat ceritanya, tapi aku menyayangkan aja sih dengan dunia sebesar dan senari ini, dengan kemungkinan cerita yang banyak juga, kok bisa-bisanya franchise ini malah berhenti cuma di satu film aja. Dan ngomongin soal film legend yang nggak dilanjutin lagi nih, aku juga udah pernah bahas film aksi brutal Indo yang nggak pernah dibikin lagi, yang semuanya udah pernah aku bahas di videoku yang ini nih. Kenapa Indo nggak bisa bikin The Raid lagi? Sama kamu wajib nonton juga yang ini nih. Kenapa John Wick nggak bisa ditiru? Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP teman kamu, dan kalau kamu ada ide gimana cerita Real Steel yang selanjutnya, kamu juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa cek produk yang udah aku taruh di bawah ini.